Oras, salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi ayat renungan bagi kita hari ini, Selasa tanggal 28 Februari tahun 2023, diambil dari kitab Amsal pasal 17 ayat yang keempat. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Kristus, kitab Amsal mengajarkan kepada kita agar waspada dan senantiasa berhikmat atau bijaksana di segala aspek kehidupan ini. Secara khusus dalam nats ini kita diajak untuk berhikmat menghadapi bibir jahat dan lidah yang mencelakakan. Seperti lidah ular yang panjang, bercabang, sulit untuk dimengerti, dan juga memiliki racun yang sangat mematikan. Demikianlah bibir yang jahat atau lidah yang mencelakakan. Bisa saja kita lihat atau kita dengar dari ajaran yang sesat, cerita yang penuh dengan kebohongan, perintah yang jahat, bujukan atau rayuan yang mematikan, janji-janji manis yang menghancurkan, dan sebagainya. Apalagi saat ini dengan perkembangan teknologi, kemajuan media sosial, begitu pesatnya, begitu masifnya beredar berita-berita atau kabar-kabar yang mencelakakan. Bibir jahat dan lidah yang mencelakakan itu dapat saja dilihat dari cacian-cacian, hinaan-hinaan, ujaran-ujaran kebencian, hate speech, hoax, perundungan verbal, fitnah, dan sebagainya yang dapat menghancurkan iman kita, yang dapat menghancurkan kehidupan sosial kita, kehidupan keluarga kita. Jika kita menerimanya secara bulat-bulat, tanpa berhikmat untuk mencerna apa yang telah kita dengar. Namun dalam nats ini juga kita diingatkan bahwa orang yang mendengar dan menerima segala perkataan dari bibir jahat atau lidah yang mencelakakan itu juga adalah orang jahat. Karena apa? Karena memang dia bukan hanya sebatas media atau pendengar, tetapi dia juga bisa menjadi fasilitator untuk pertumbuhan dan perkembangan kejahatan tersebut. Dia mendengar dan dia akan melakukan apa yang telah dia dengar tersebut, walaupun akhirnya itu menghancurkan kehidupan. Kita perlu banyak belajar dari apa yang pernah tertulis di dalam kitab suci. Sebagai contoh, bagaimana Raja Ahab dan Raja Yosafat dari Yehuda ketika mereka berkoalisi untuk memerangi Raja Aram demi merebut tanah Ramot dan Gilead. Ahab bertanya kepada para nabi-nabi palsu sekitar 400 orang yang mengatakan bahwa mereka akan mengalami kemenangan dan Tuhan berpihak kepada mereka. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Mika yang menyatakan bahwa mereka akan mengalami kegagalan ataupun kehancuran. Dan terbukti pada akhirnya Ahab yang menerima dengan begitu saja apa yang disampaikan nabi-nabi palsu mengalami kegagalan, bahkan kematian yang sangat mengerikan. Banyak sekali saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus diingatkan agar kita hati-hati mendengarkan, mencerna
apa yang disampaikan orang lain kepada kita. Maka begitu indah nats ini mengajak kita agar kita cerdas menggunakan daya pikir kita, menimbang dengan hati sesuai dengan kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati.